Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Dea Amelia Mutia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan terdiri dari 5 subbab. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau min, kemudian rata-rata harmonik, rata-rata ukur, rata-rata timbang, dan juga modus. Dea Amelia Mutia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan. Yang pertama tentang rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah rata-rata hitung data tunggal dan juga data berkelompok. Untuk data tunggal rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma xi dibagi n. Jika terdapat contoh soal seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah dengan cara menjumlahkan xi atau nilainya, kemudian dibagi dengan jumlah nilai tersebut, yaitu adalah 4 ditambah 4 sampai dengan 4 sampai dengan ditambah 9 dibagi dengan n sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6. Kemudian untuk data berkelompok rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma fi dikali xi dibagi dengan sigma fi. Jika terdapat contoh soal seperti ini yang sudah diketahui interval dan juga frekuensi, kita hanya perlu mencari xi dan juga fi dikali xi. Cara mencari xi atau nilai tengah adalah dengan cara mengetahui nilai tengah dari interval itu sendiri. Nilai tengah dari interval 31 sampai dengan 35 adalah 33, begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Kemudian untuk fi dan juga xi, untuk perkaliannya ini di sini hanya tinggal mengalihkan f dan juga xi saja, yaitu 33 dikali dengan 4. Hasilnya akan 132, kemudian sampai dengan ke bawah. Untuk rumus dari rata-rata data berkelompok adalah rata-rata sama dengan sigma fi dikali xi dibagi dengan sigma fi. Sigma fi dikali xi di sini adalah penjumlahan dari fi dikali xi. Semua data di sini dijumlahkan, kemudian hasilnya akan dibagi dengan penjumlahan semua data yang ada di frekuensi, yaitu 3820 dibagi dengan 8080. Di sini adalah penjumlahan dari frekuensinya, hasilnya akan 47,75. Jadi rata-rata berkelompok dari data ini adalah 47,75. Kita lanjut ke rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik adalah rata-rata yang mengubah semua pecahan, kemudian nilai data dijadikan sebagai penyebut dan nilainya adalah 1. Rata-rata harmonik data tunggal rumusnya adalah sebagai berikut. Rata-rata sama dengan n dibagi dengan sigma 1 per xi. 1 di sini adalah yang tadi pemilihnya adalah 1. Kemudian jika terdapat contoh soal, hitung rata-rata harmonik dari data 3, 2, 4, dan juga 3. Maka cara menjawabnya adalah dengan cara n ini adalah jumlah banyaknya data, maka kita masukkan jumlah banyak data adalah 4, kemudian per 1 per 3. 1 di sini adalah 1 dari rumusnya dan 3 di sini adalah datanya. Tadi kan disebutkan bahwa rata-rata harmonik adalah rata-rata yang menjadikan nilai data sebagai penyebutnya. Kemudian kita masukkan saja 1 per 3, 1 per 2, 1 per 4. Kemudian setelah kita masuk ke tahap ini, kita akan mulai menyamakan penyebut dari data dari angka ini, yaitu kita samakan menjadi 12. Kemudian jika sudah disamakan menjadi 12, kita akan menghitungnya. 4 dibagi dengan 4 per 12 ditambah 6 per 12 ditambah dengan 3 per 12 ditambah 4 per 12, maka hasilnya adalah 4 per 17 dibagi dengan 12. Karena di sini adalah pembagian, maka kita akan mengubahnya menjadi perkalian, yaitu jadi 4 dikali dengan 12 per 17, hasilnya adalah 48 per 17. Jika disederhanakan, hasilnya akan menjadi 214 per 17 atau 2,823. Oke, kita lanjut ke rata-rata harmonik data berkelompok. Untuk rata-rata harmonik data berkelompok, rumusnya adalah sebagai berikut. Rata-rata sama dengan sigma fi dibagi dengan sigma fi per xi. Jika terdapat contoh soal seperti berikut yang sudah diketahui interval dan juga sudah diketahui frekuensinya, kita hanya tinggal mencari xi dan juga fi dibagi dengan xi. Cara mencari xi atau nilai tengah sama seperti yang di rata-rata hitung atau min, itu dengan cara mencari nilai tengah dari kelas interval tersebut. Nilai tengah dari 31 sampai 35 adalah 33, begitu pun seterusnya sampai ke bawah. Kemudian untuk fi dibagi dengan xi, caranya adalah dengan cara membagikan f atau frekuensi dengan xi atau nilai tengah, yaitu 4 frekuensi di sini kita bagikan dengan xi 33, hasilnya akan 0,12. Begitu pun sampai ke bawah, 6 dibagi dengan 38 dan seterusnya. Kemudian jika sudah menemukan xi dan juga fi dibagi dengan xi, kita hanya perlu memasukkan ke dalam rumusnya saja. Di sini xn atau x rata-rata harmonik sama dengan sigma fi dibagi dengan sigma fi per x. Di sini sigma adalah penjumlahan dari fi. Penjumlahan dari frekuensi ini adalah 80. Kemudian penjumlahan dari f
dibagi dengan XI, semua datanya ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1,71. Jadi tinggal dimasukkan saja sigma FI dibagi dengan sigma FI per XI sama dengan 80 dibagi dengan 1,71, maka hasilnya akan 46,78. Masuk ke rata-rata ukur atau geometrik. Untuk rata-rata ukur atau geometrik data tunggal, rumusnya adalah seperti ini. Dan jika terdapat contoh soal seperti ini, maka kita mengerjakannya hanya dengan mengetahui rumusnya saja. Jika kita sudah mengetahui rumus, maka kita hanya tinggal memasukkan angka ke dalam rumusnya. 5 di sini adalah n di sini adalah jumlah atau banyaknya data. Banyaknya data adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk XI dikali X2 dikali X3. Di sini kita hanya tinggal masukkan saja angka di sini atau kita ganti saja dengan kemudian kita kalikan 40 dikali 35 dikali 37 dan seterusnya. Kemudian hasilnya akan seperti ini, akar pangkat 5 kemudian sama dengan jika dihitung hasilnya akan 38,88. Kemudian rata per kelompok, rata-rata ukur rata per kelompok, rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma FI dikali log XI dibagi dengan sigma FI. Jika terdapat soal yang sudah diketahui kelas dan juga frekuensinya, maka kita hanya perlu mencari XI, log XI, dan juga FI dikali log XI. Cara mencari XI sama seperti yang awal tadi adalah dengan cara mengetahui nilai tengah dari kelas atau interval tersebut. Nilai tengah dari 1 sampai 5 adalah 3. Kemudian untuk log XI adalah 3 di sini kita logaritma, maka hasilnya akan 0,48 dan begitu juga seterusnya. Kemudian untuk FI dikali log XI di sini adalah FI atau frekuensi dikali dengan log XI. Jadi 8 dikali dengan 0,48 maka hasilnya akan 3,84 dan juga seterusnya. Sedangkan rumus dari data per kelompok adalah sigma sama dengan FI dikali log XI dibagi dengan sigma FI. Jadi kita hanya tinggal menjumlahkan saja FI dikali log XI dan juga menjumlahkan sigma FI. Sigma FI jika kita dijumlahkan, sigma itu adalah penjumlahan, dan jika dijumlahkan hasilnya akan 24. Begitu juga FI dengan log XI, maka tinggal dimasukkan saja 21 dibagi 29 dibagi 24 hasilnya akan 0,89. Jadi rata-ratanya adalah 0,89. Selanjutnya kita akan masuk ke rata-rata tertimbang atau geometrik. Untuk rata-rata tertimbang atau geometrik data tunggal, rumusnya adalah rata-rata tertimbang sama dengan sigma PI dikali XI dibagi dengan sigma PI. Jika terdapat soal seperti ini, tentukan rata-ratanya. Maka cara mengerjakannya adalah dengan cara mengetahui terlebih dahulu rumusnya seperti apa, yaitu adalah sigma PI dikali XI dibagi dengan sigma PI. PI dikali XI di sini adalah P-nya itu adalah bobot dan XI itu adalah nilainya. Jadi hanya tinggal kita kalikan saja 35 dikali dengan 65, begitupun sampai seterusnya. Kemudian jika sudah dikalikan, di sini kita tambah ya. Jadi karena di sini adalah sigma, maka kita tambah. Jadi 35 dikali dengan 65 ditambah dengan 25 dikali dengan 70 sampai seterusnya. Kemudian akan kita bagi dengan sigma PI atau jumlah dari pertambahan bobot ini. Jadi sama dengan tinggal kita tadi 35,65 kita hitung berapa perkaliannya sampai dengan 20 dikali dengan 80. Kemudian kita bagi dengan sigma PI 35 ditambah dengan 25 ditambah 20 dan juga ditambah dengan 20, hasilnya akan 100. Maka tinggal dijumlahkan saja 7425 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 74,25. Dan untuk data per kelompok rumusnya adalah seperti ini. Untuk data per kelompok rumusnya adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Jika kita diberi soal seperti ini, maka mengerjakannya hanyalah dengan mengetahui atau mencari terlebih dahulu XI-nya dan juga mencari terlebih dahulu FI dikali dengan XI. XI sama seperti yang tadi, nilai tengah itu dengan cara mengetahui nilai tengah dari interval 41 sampai dengan 45, nilai tengahnya adalah 43. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan kemudian jika FI dikali XI, maka di sini kita hanya tinggal mengalihkan FI atau bobot sama saja dikali dengan XI. Jadi nanti kita masukkan ke dalam rumusnya seperti ini.
Rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI, hasilnya adalah 2125 dibagi dengan 40. Di sini 2000 ini adalah jumlah atau penjumlahan dari keseluruhan FI dikali dengan XI, sedangkan yang 40 adalah jumlah atau keseluruhan dari FI atau sama dengan bobot ini. Ini dijumlahkan hasilnya akan 40. Jadi 2125 dibagi dengan 40 hasilnya adalah 53,175. Kemudian kita akan masuk ke ukuran pemusatan yang terakhir, yaitu adalah modus. Modus di sini adalah nilai yang sering banyak muncul. Modus untuk data tunggal ini tidak terdapat rumus, hanya saja kita perlu mengetahui mana frekuensi atau mana nilai yang frekuensinya lebih banyak muncul. Untuk data tunggal, terdapat contoh soal, tentukan modus dari data seperti ini. Kemudian cara menjawabnya adalah dengan cara, di sini kan datanya belum urut, jadi cara menjawabnya agar mudah atau gampang, pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar ataupun sebaliknya. Kemudian jika kita sudah mengurutkan datanya, maka kita akan mengetahui nilai mana yang memiliki frekuensi lebih banyak. Di sini ketika sudah saya urutkan, akan diketahui nilai manakah yang memiliki frekuensi lebih banyak. Di sini 5 dan 7 memiliki frekuensi 4, sedangkan 6 memiliki frekuensi 5. Jadi karena 6 memiliki frekuensi 5, maka modusnya untuk data di sini adalah 6 karena dia adalah nilai yang sering atau paling banyak muncul. Kemudian untuk modus data per kelompok, di sini jika terdapat contoh soal yang sudah diketahui nilai dan juga frekuensinya, tentukan modus dari data tersebut. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dari modus. Rumus dari modus adalah modus sama dengan BB atau batas bawah ditambah dengan A per A plus B dikali dengan interval. Pertama, kita harus mengetahui. Baik, cara yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengetahui kelas modusnya, batas bawah, interval A dan juga B. Cara mengetahuinya adalah dengan cara untuk kelas modus, kita harus mencari terlebih dahulu nilai yang memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 65 sampai dengan 69, karena di sini dia mempunyai frekuensi tepi, yaitu 35. Untuk mengetahui BB adalah dengan cara kelas modus yang paling atau ini 65 ini kita kurangi dengan 0,5, maka hasilnya adalah 64,5. Kemudian interval di sini adalah jarak dari nilainya 50 sampai dengan 54 memiliki jarak 5, maka intervalnya adalah 5. Kemudian untuk A adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 35 selisih atau dikurangi dengan 15 hasilnya adalah 20, dan untuk B adalah selisih kelas atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. 35 dikurangi 25, maka hasilnya akan 10. Kemudian jika kita sudah mengetahui yang tadi atau kelas modusnya, kita akan masuk ke dalam rumus dari modus itu sendiri. Rumus dari modus itu sendiri adalah modus sama dengan BB ditambah A dibagi dengan A plus B dikali dengan interval. Kita akan masukkan saja ke dalam rumusnya. Kelas modusnya adalah yang tadi kan kelas modusnya 65 sampai dengan 69. Kemudian jika kita masukkan ke dalam rumus, BB-nya adalah 64,5. Kemudian untuk A atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya adalah 20. A plus B adalah 20 plus 10, intervalnya 5. Di sini kita hanya tinggal menjumlahkan saja, yaitu 64,5 ditambah dengan 20 per 30 dikali dengan 5. Di sini 30 bisa kita bagi dengan 5 langsung, jadi hanya tersisa 6. Jadi untuk penyelesaian selanjutnya adalah 65,5 ditambah dengan 20 dibagi 6, hasilnya akan 64,5 ditambah dengan 3,33, hasilnya akan 67,83. Jadi untuk modus dari data tersebut adalah 67,83. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.